Empat senjata api pabrikan milik anggota DPRD Lampung Tengah yang menewaskan warga dalam acara resepsi pernikahan adat disita oleh Polres Lampung Tengah. Empat senjata api ilegal tersebut disita polisi setelah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda. Seluruh senjata api dibeli anggota DPRD Lampung Tengah dari seseorang yang masih diburu polisi dengan harga puluhan juta. Ya, untuk mendalami hal ini, kita segera mungkin menyapa 2 orang narasumber kita ya, Ratih ya. Ini ada Pak Sutan SD Puncak Nurmawardi. Beliau ini adalah Kedatun Keagungan Lampung dan juga ada Kompol Edi Korinas selaku Kabak Ops Polres Lampung Tengah. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Edi. Pagi. Dan pemirsa TV One yang berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya ingin ke Kabak Ops Polres Lampung Tengah terlebih dahulu. Penanganan perkara atau kasus ini kita ketahui juga memang sudah melibatkan Polda Lampung dalam hal ini ya Pak Kompol Edi. Ya. Seperti apa Pak? Ya, karena betul. kita mendapat informasi ada 1 tersangka baru ya yang juga sudah sudah diupdate begitu penanganan perkara ini. Ya, setelah dilakukan pengamanan tersangka dan barang bukti, kemarin juga di hari Senin kemarin sudah langsung dibawa ke Polda Lampung. Dan prosesnya dilaksanakan di Polda Lampung. Ya, Kompol Edi, jadi saat ini total tersangkanya sudah 2 orang berarti ya? Ya, 2 orang. 2 orang. Kalau berbicara mengenai kepemilikan senjata api ini yang akhirnya berujung maut begitu ya, kan sempat dikatakan bahwa tidak ada surat-surat dan juga ilegal. Ini sudah didalami oleh pihak kepolisian? Ya, sudah didalami dan sedang dikembangkan. Apa hasilnya Pak? Di Polda Lampung itu Mbak, masih di Polda Lampung. Kebetulan kemarin saya ke Jakarta dari hari Minggu kemarin, baru kembali pagi ini. Kalau mengenai proses penyelidikan dan penyidikannya sekarang sudah diserahkan ke Polda Lampung. Oke, kalau boleh kami Pak Kabak Ops, Pak Kompol Edi di review kembali secara highlight begitu ya. Ini kejadiannya seperti apa sih? Iya, kalau kejadiannya peristiwanya di hari Sabtu kemarin, kebetulan saya masih ada di tempat. Ada kegiatan proses adat dalam rangka menyambut tamu atau menyambut pihak besan yang laki-laki, karena dia di pihak perempuan si tersangka ini. Menyambut pihak laki-laki datang itu biasanya dalam prosesi adat melakukan tembakan ya, tembakan. Kalau dulu sebelum kemerdekaan itu jeduman ya, jeduman atau menggunakan bambu ya. Setelah zaman Belanda itu sudah menggunakan bedil maupun meriam. Nah, sekarang ini banyak sudah menggunakan senjata api. Biasanya mereka meminta dari pihak kepolisian setempat untuk melakukan hal demikian, tembakan seperti itu kalau diizinkan sama pimpinan. Tapi ini dia yang menggunakan adalah senjata api ilegal maupun mereka sendiri yang melakukannya. Ya. Ya, berarti saat kejadian memang sebenarnya si pelaku ini tidak sengaja begitu ya Pak? Sengaja atau tidak sengaja Pak? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan tidak sengaja, lalai. Karena rupanya peluru itu sudah masuk di dalam kamar ketika senjata akan diangkat ke atas. Kabarnya tidak hanya 1 senjata api yang dipegang pelaku ya Pak ya? Ya, ada 4 pucuk ya dari hasil penggeledahan kemarin. Pak, yang bersangkutan ini anggota dewan. Ya, anggota dewan ini ya, latar belakangnya anggota dewan betul ya Pak? Ya, anggota dewan dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat juga beliau ini.
Oke, oke. Pak. Nah, si anggota dewan ini memang memiliki izin menembak atau tidak, Pak? Nah, kita belum tahu karena itu hasil pemeriksaan di Reskrim dan di Polda Lampung. Tapi dari pemeriksaan cukup lihai nggak dia menggenggam atau memegang senjata api? Saya rasa kalau lihai atau mahir atau tidak itu tergantung daripada latihan. Biasanya orang-orang yang sudah tergabung dalam klub-klub perbakin gitu ya, ataupun Iya, iya. klub-klub menembak lainnya atau yang biasa menggunakan senjata api. Karena kalau yang saya baca, Pak, di beberapa media begitu, ini pada saat pengecekan atau mengokang gitu ya, pengecekan apakah sudah ada pelurunya atau tidak, itu arahnya ke depan ya. Jadi wajar mengenai warga. Seharusnya bukankah itu harus dihadapkan ke atas, Pak, begitu? Nah, ketika akan dihadapkan ke atas, mungkin karena tangannya si pelaku ini ada di dalam kamar pelatuk sehingga tertarik tangannya. Padahal di dalam Kompol kamar ini sudah sebelum- terpasang pelurunya, amunisinya. Oh, Oke. oke. Nah, satu tersangka lainnya ini backgroundnya apa, Pak? Ya, tadi supir ya katanya ya, informasinya. Oh, gitu. Itu Oke. yang tahu yang Baiklah, yang saya mau masalah pengembangannya. Kenapa ditersangkakan supir ini, Pak? Ada dugaan Nah, apa mungkin? Polda Lampung mungkin yang bisa menjelaskan nanti, Bu. Siap. baik. Siap. Pak Saya Kapolres. mau ke Pak Sutan. Pak Sutan, kalau berbicara mengenai tradisi di Lampung sendiri, Begawi ini ya namanya ya, Mas? Begawi begitu ya, Iya, iya. Pak. Apakah memang sudah biasa menggunakan senjata api? Karena kalau melihat kasus ini kan juga berkaca akhirnya memakan korban, begitu Membahayakan ya. juga. Membahayakan juga warga sekitar. Pak Sutan. Terima kasih Mbak Rati ya. Memang tembakan itu diatur dalam adat hukum adat Lampung, terutama Lampung Pepadun ya. Sejak zaman Belanda juga sebagaimana dijelaskan Kompol Edi, itu memang berlaku dalam tata cara kita dalam begawi, dalam mereka mengagungkan, membesarkan gawi itu sendiri. Namun demikian semuanya sudah barang tentu disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik tata cara menembaknya maupun senjata dan sebagainya. Namun secara hukum adat memang tembakan itu ada dalam adat Lampung. Gitu. Pak Sultan, artinya setiap pernikahan masyarakat adat Lampung begitu ya, ini untuk prosesi ini harus melibatkan siapa, Pak? Ya biasanya kita melibatkan aparat karena memang setiap acara begawi maupun pesta itu kan harus ada izin keramaian dari aparat kan, kepolisian setempat. Biasanya pun setiap begawi itu kalau memang kita menggunakan tembakan senjata, baik dia melalui senjata laras pendek maupun panjang, itu melibatkan aparat. Sudah barang tentu semua keamanannya dan sebagainya harus dijamin oleh pemilik gawi itu sendiri. Artinya Pak, melibatkan aparat keamanan itu artinya yang melakukan proses tembakan di adat begawi ini adalah aparat juga ya, bukan masyarakat sipil. Ya, umumnya kita minta bantuan. Yang begawi itu minta bantuan dari aparat setempat gitu. Karena yang menguasai dan memiliki senjata biasanya kan aparat setempat. Dari dulu juga sebetulnya. Nah ini kenapa bisa jarang sosok anggota dewan ini, Pak? Masyarakat adat Lampung yang begawi itu memiliki senjata ya secara resmi. Biasanya minta bantuan aparat juga, baik dia senjatanya maupun penembakannya. Dan biasanya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mengecewakan gitu, mengena kepada dalam kasus Pak Sultan. Dalam kasus ini kenapa bisa anggota dewan, Pak? Yang jelas-jelas mungkin sipil kan gitu, Pak? Ya, ini masalahnya kan masalah pribadi itu ya, masalah pribadi. Yogianya pemilik gawi itu memang harus mengatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan gawi dan keamanan gawi itu harus terjamin keamanannya. Tadi Pak Kompol Edi juga ada di tempat, mungkin diminta bantuan oleh pemilik gawi. Demikian. Baik.
Kita harus jeda dulu sejenak, nanti saya mau ke Kompol Edi melihat sebenarnya ini kan harus ada izin dari pihak kepolisian. Bahkan juga yang melakukan penembakan itu juga mungkin aparat begitu ya idealnya ya. Nanti akan seperti apa? Apakah memang sudah ada izin begitu kepada pihak kepolisian? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.